Yesus itu. Oke. Tetapi masalahnya katanya, banyak orang tidak tahu siapakah Yesus itu bagi dirinya sendiri. Ya, ada orang yang tahu, tapi ada juga sesetengah orang tidak tahu siapakah Yesus itu bagi dirinya sendiri. Oke. Jadi menurut saudara, tidak perlu tanya ibu bapak ataupun suami istri, siapakah Yesus itu menurut saudara? Oke. 1 Korintus pasal 15 menjelaskan siapakah Yesus itu. Okay. Dia anak Allah datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan, dan setelah 3 hari dia bangkit. Okay. Dan selepas itu dia bangkit, terangkat naik ke surga. Dia adalah juru selamat penebus manusia. Okay. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Jadi itulah Yesus yang seharusnya kita tahu dan kita miliki hubungan yang terus menerus dalam hidup kita. Oke. Mari kita renung-renungkan dan tanyakan diri kita, sejauh manakah kita mengenal Yesus itu sampai hari ini. Mazmur 75 berkata, ini Mazmur Asaf. Asaf berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur karena hasil kerjamu yang menakjubkan. Mengistiharkan bahwa namamu dekat. Engkau berkata apabila aku memilih masa yang wajar, aku akan menghakimi dengan adil. Bumi dan serupa penghuninya, semua penghuninya dilarutkan. Aku memacakkan tiang-tiang cukup teguh. Aku telah berfirman kepada orang yang angkuh, jangan melakukan sesuatu dengan cakap besar, dan kepada orang zalim, janganlah mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, janganlah bercakap dengan bertegang urat leher, karena peninggian tidak datang dari timur atau dari barat ataupun dari selatan. Tetapi Allah lah yang menjadi hakim. Dia menurunkan seseorang dan meninggikannya orang lain. Karena di tangan Tuhan ada cawan dan air anggurnya merah. Sudah cukup dibancuh, lalu ia menuangkannya. Sesungguhnya semua orang zalim di bumi akan meneguknya sampai habis setiap titik. Tetapi aku akan mengistiharkannya untuk selama-lamanya. Aku akan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Yakub. Semua tanduk orang zalim akan dipotongnya, tetapi tanduk orang benar akan ditinggikan. Haleluya. Tuhan menaikkan orang-orang, Tuhan menurunkan orang-orang. Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil. Oke. Pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu adil. Barangkali kita belum melihat keadilan Tuhan dalam beberapa hari ini, tetapi satu hari nanti ketika kita terus merendahkan diri, terus mengagungkan Dia, suatu hari nanti kita akan melihat keadilan Tuhan. Oke. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang Maha Adil. Mulut kita bergirang mengucapkan syukur kepada Dia yang memiliki keadilan itu. Kita tunduk kepala, kita doa. Haleluya, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian. Pagi ini Tuhan, kami ingin memasyurkan, meninggikan nama-Mu. Nama-Mu yang besar dan nama-Mu yang berkuasa. Belah keadilan-Mu Tuhan, nyata di bumi ini, nyata dalam hidup kami, dan belah keadilan Tuhan ditegakkan di seluruh pelosok bumi ini. Kami bersuka cita Tuhan oleh karena keadilan-Mu. Ketika ada orang yang tertindas, Engkau menegakkan keadilan, dan Engkau adil kepada semua orang-orang yang benar, dan kebenaran akan memunculkan
Orang-orang yang benar akan ditinggikan seperti tanduk yang akan nyata, yang akan kelihatan. Berkati setiap kami pada pagi ini Tuhan, ketika kami datang menyembah memuji Tuhan. Bela hati kami hanya kepada Yesus. Bela hati kami hanya kepada Tuhan yang menciptakan kami dan Allah yang adil bagi kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pastor. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar pagi ini? Semuanya baik-baik? Ya. Dan saya percaya kehadiran kita di sini pagi ini sudah cukup menggambarkan bahwa Yesus itu baik, amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Ada yang first time bersama kita tengah hari ini? Pagi ini? Ada first time? Lambaikan tangan kalau ada. Yes, see how are you? Oke, apa kabar? Haleluya. Haleluya. Kita siap untuk memulia Tuhan, memuji Tuhan, amin. Kita menyatakan bahwa Yesus kita ini sangat baik. Bahwa dia telah bangkit buat saya dan saudara. Untuk mengatakan kasih Tuhan buat kita, amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita menyembah Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, katakan kuasanya. Sama-sama kita istiharkan. Kita buat iblis yang jahat. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama siapa saudara? Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Mari jemaat saja katakan nama Yesus. Come on. Nama Yesus. Menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Kita istiharkan pagi ini, amen. Nama Yesus. Kota benteng. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala. Yang terakhir nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya, amen. Haleluya, Lord. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Tiada nama lain saudara. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, nama siapa namanya? Yesus. Haleluya. Saya mengajak pagi ini kita terbang bersama Tuhan, amen. Dalam kesusahan kita, dalam kesukaran hidup kita, tetap percaya kepada Yesus. Kita akan terbang lebih tinggi bersama Yesus, amen. Haleluya. Come on. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Benar Tuhan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Katakan, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mau bersama Tuhan? Katakan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Yes. Di bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. oh, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. melintasi badai Oh, itu hidup. kerinduan kami Tuhan. Bawah Sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi saudara. Ya. Sarada. Haleluya. Segenap hatimu, kenaikan pujian bagi Tuhan. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung. dalam naungan-Mu. Kita katakan di bawah kepas. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang melintasi tinggi, langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Yes. di bawah kepas Sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Itu kerinduan kami Bapa, Raja Wali, melintasi melintasi badai apapun masalah kita saudara, di amen. bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang Tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Dalam sukar hidup kita saudara, Yesus ada bersama kita, amen. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa.
Benar Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam kesukaran kami, badai hidup, kami percaya firman Tuhan menjanjikan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dalam kesusahan kita saudara, dalam pergumulan hidup, percaya satu hal, Yesus ada di sampingmu, Yesus ada di samping keluargamu. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Thank you Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yes Lord. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yes. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat saja katakan terlalu yes. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku Dari hatimu saudara, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan terlalu kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, Lord. Oh, mari kita menyembah Tuhan, saudara. Angkatkan suaramu bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Ora baba baba shandana. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Baba 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 baba. Oh, haleluya, haleluya, Lord. Ora baba baba shandana. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu Ku menang. Engkau yang berkuasa, Yes. sanggup untuk melakukan mujizat. karena Salibmu haleluya, ku hidup. karena salibmu Tuhan kami hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu. Mari jemaat naikkan pujian ini, katakan dari hatimu saudara. Karena salib Tuhan. salibmu Yes. ku Kita menang pada hari ini. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup. terima kasih Tuhan. Salibmu Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Lord. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada pada hari ini karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami diberi nafas pada hari ini Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membanggakan diri kami.
Sebab Yesus memberi kami kekuatan, Yesus memberi kami damai. Bahkan nafas pada hari ini Tuhan karena Engkau Bapa. Keluarga yang kami ada pada hari ini semuanya karena Engkau. Tuhan, Engkau melihat setiap keluarga kami ada di sini. Kami tidak tahu apa pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan ada di samping kami. Memberi kami kekuatan. Pulihkan setiap keluarga yang ada. Buat istri, buat anak-anak, bahkan orang tua kami. Ampuni mereka Tuhan buat kami. Semuanya Tuhan karena kebaikan-Mu Bapa. Tuhan sebentar kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu lewat hamba-Mu. Taburkan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami berikan segala pujian kami. Segala hormat. Puji-pujian hanya bagi Engkau yang layak dari pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini doa kami. Semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan berkati. Silakan Pastor. Selamat pagi sekali lagi. Puji Tuhan dapat hadir pagi ini. Dan saya ingin alulukan yang baru pertama kali. Saya ingin alulukan juga saudara kita, ayahanda dan ibunda kepada saudari kita, Sis Jamie. Ada di sini. Boleh berdiri ibu dan bapak? Mereka sudah ada di sini 2 minggu lepas ya. Puji Tuhan, mereka dari Sabah, dan puji Tuhan ibu dan bapak selalu mendoakan gereja kita, dan sudah 2 tahun tidak bersama-sama kita di sini. Ini saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama. Saudara-saudari, kita masih dalam siri kita yaitu Kitab Yosua. Okay. Kitab Yosua. Jadi saya akan selesaikan kitab ini pada minggu depan. Dan hari ini saya akan memilih satu tajuk kecil daripada kitab ini, yaitu Yosua memilih. Katakan sama-sama, Yosua memilih. Ataupun Joshua. Okay. Dalam bahasa Indonesia disebut Yosua. Okay. Ataupun dalam bahasa Ibraninya disebut Yesus, okay, penyelamat, Yesua, okay, Yesua, okay. Jadi tajuk adalah Yosua memilih. Apa yang menarik daripada Yosua ini adalah dia memilih, dia membuat satu keputusan yang baik, keputusan yang baik untuk generasi-generasinya, okay. Nah, sedikit daripada definisi keputusan-keputusan. Keputusan adalah kesimpulan atau resolusi yang dicapai selepas dipertimbangkan. Okay. Keputusan adalah kesimpulan atau resolusi yang dicapai selepas dipertimbangkan. Nah, perkataan dipertimbangkan ini jarang-jarang kita pakai ketika kita membuat satu keputusan. Kita langsung kepada keputusannya tanpa mempertimbangkannya. Tapi inilah definisi keputusan. Satu resolusi ataupun kesimpulan, keputusan adalah kesimpulan yang dicapai selepas dipertimbang-timbangkan. Baik ataupun tidak baik. Okay. Kalau tidak baik, coba tanya pendapat orang lain. Kalau baik, tanya juga pendapat orang lain, kesan dan akibatnya. Dipertimbangkan. Setelah diperanalisis dan dipikir-pikirkan apakah baik, setelah dapat masukan daripada orang-orang lain, ataupun setelah berdoa, barulah
dibuat satu keputusan. Okay. Jadi perkara yang menakjubkan tentang Tuhan adalah Dia memberi kita pilihan. Allah memberi setiap kita pilihan. Karena Dia adalah ciptaan kita. Dia tidak Allah yang kaku, Dia kata begini, terus disuruhnya buat begini. Kita buat begini. Tidak. Kita diberi pilihan dalam kehidupan ini. Okay. Jadi daripada bulan Januari sehinggalah bulan September ini dalam rangkaian kehidupan kita, setiap kali kita dihadapi dengan membuat keputusan. Sebelum ke gereja, baju apa kita pakai? Seluar apa kita pakai? Apakah dia sesuai dengan berpadanan dengan pakaian kita? Okay. Keputusan kita harus capai setiap hari. Tengah hari kita makan apa? Kita harus memilih. Petang nanti makan apa? Kita harus memilih. Keputusan sangat-sangat berpengaruh untuk kebaikan dan juga kejahatan. Akan ada akibat yang baik dan yang jahat daripada keputusan ataupun pilihan yang kita buat. Ataupun lebih parah lagi, keputusan kita boleh membuat kita menjadi sesuatu ataupun menghancurkan hidup kita. Ada satu ilustrasi saya ingin kita dengar, baca bersama-sama. Pada suatu hari, Plato ini adalah seorang ahli falsafah di Athena. Hidup pada tahun 428 hingga 347 sebelum Masehi. Plato namanya. Katakan sama-sama Plato. Dan dia ingin tes guru dia. Guru dia adalah Socrates. Katakan sama-sama Socrates. Terjemahan yang saya dapat adalah Socrates, T-A-S. Socrates. Jadi ini merupakan kedua mereka. Saya pikir-pikir, saya belum pergi ke tempat itu dan saya pikir-pikir buat riset yang mana satu Plato, yang mana satu Socrates. Ternyata muka mereka sama. Karena satu itu adalah guru dan yang satu itu adalah murid. Jadi murid serupa-rupa dengan gurunya. Dari segi rambutnya, dari segi gaya dia duduk, serupa. Jadi Socrates ini ingin bertanya bagaimana dia memilih cinta sejati. Kemudian dia bertanya kepada Socrates, dan kemudian Socrates, maafkan saya. Socrates menjawab kepada anak muridnya Plato. Dia berkata begini, ada ladang gandum yang luas di depan sana. Berjalanlah kamu tanpa menoleh ke belakang ataupun maju ke belakang. Jalan terus. Kemudian ambillah satu sahaja rantingnya. Ladang gandum. Ambil satu saja rantingnya. Jika kamu berjumpa dengan ranting yang kamu anggap paling cantik ataupun paling menakjubkan, ambillah, kata dia. Artinya, kamu telah menjumpai cinta sejati. Dan lalu Plato melakukan apa yang disuruh oleh gurunya Socrates. Dan tidak lama kemudian dia balik kepada Socrates. Plato balik kepada Socrates dengan tangan kosong. Dia tidak membawa apa-apa. Kemudian Socrates menjawab, mengapa kamu tidak membawa satu pun ranting kembali pulang? Katanya. Plato menjawab, saya hanya boleh membawa satu sahaja dan ketika berjalan tidak boleh maju ke belakang. Sebenarnya saya telah menemukan, kata dia,
Sebenarnya saya telah berjumpa dengan ranting yang paling menakjubkan. Tetapi saya tidak tahu apakah ada yang lebih menakjubkan di depan sana. Jadi saya putuskan untuk tidak mengambil ranting tersebut. Apabila saya melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, baru saya sadar bahwa ranting-ranting yang kemudian tidak sebagus ranting tadi. Jadi tidak ada satupun ranting yang saya bawa pulang. Gurunya menjawab, ya begitulah cara memilih cinta sejati. Oke, dari pelajaran ini kita belajar, kita harus memilih. Kita harus membuat keputusan. Oke. Kalau di dunia sekular ataupun di luar dunia, di luar gereja, kita juga melakukan perkara yang sama. Apatah lagi dalam iman kita. Okay. Mau tidak mau kita harus membuat pilihan seperti Yosua. Okay. Pilihan hidup kita bagi yang masih bujang. Siapakah yang kita akan kawin satu hari nanti? Setelah kita belajar, apa yang kita akan buat keputusan. Dalam Alkitab ada beberapa pribadi yang kita boleh belajar. Satu, Nabi Nuh. Nabi Nuh dia membuat keputusan. Dia memutuskan untuk taat setia dan mengikuti Allah. Tuhan kata bangunlah bahtera. Tetapi orang-orang kampung dia berkata, ini tempat tinggi, mana mungkin hujan ataupun banjir boleh naik. Tapi dia taat setia, dia memilih apa kata Tuhan. Oke, ada slide? Oke, ini Nabi Nuh. Dia mengikuti Allah dan bina bahtera. Terus bina bahtera. Tidak peduli apa orang kata. Istri anak-anaknya juga kadang-kadang ragu-ragu apakah bapak kami ini benar, betul atau tidak. Tetapi Nuh tetap dengar apa kata Tuhan. Contoh dalam Alkitab, Abraham. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk keluar daripada zon keselesaannya, pergi ke tanah tempat di mana dia tidak tahu apa yang akan berlaku, dia dengar Tuhan, dia ikut Tuhan, dia mentaati Tuhan. Dia meninggalkan zon nyaman ataupun zon selesa. Ya, ini beberapa contoh daripada Alkitab. Okay. Yang ketiga, contoh lain yaitu Ratu Esther. Esther dalam bab 5 kita boleh baca di situ bagaimana Esther memperjudikan nyawanya untuk generasinya, untuk sukunya. Dia memilih membuat keputusan untuk menolong orang Israel, suku Israel. Dia menjadi mediator bagi pihak orang Israel kepada raja. Nyawanya boleh terancam, tapi dia memilih menjadi pengantara. Yang terakhir, yang kedua, terakhir, yaitu Nabi Ayub. Katakan sama-sama Nabi Ayub. Oke, beberapa bulan lepas kita belajar daripada Nabi Ayub. Dia memilih tidak tunduk kepada hinaan. Kawan-kawannya menghina dia. Malahan istrinya juga menghina dia. Supaya dia meninggalkan Tuhan. Tapi dia membuat ketetapan tidak tunduk kepada hinaan itu. Pilihan diletakkan di tangan kita. Tinggal kita memilih. Boleh jadi kita dengar istri kita ataupun suami kita ataupun kawan-kawan kita. Tapi kemudian hari, at the end of the day, kita harus memilih, membuat keputusan. Kembali lagi, Yosua membuat keputusan yang terbaik bagi generasinya. Yang terakhir, daripada perjanjian baru yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri memilih menjadi penebus manusia. Filipi berkata pasal 2, dia adalah anak Allah yang ada di tempat tertinggi. Kemudian turun
ke dunia, menjadi manusia. Tidak hanya menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan. Excuse me. Terus. Maafkan saya. Dia memilih untuk menjadi penebus manusia. Inilah contoh-contoh yang kita perlu lihat kembali. Orang-orang ataupun pribadi-pribadi yang telah membuat keputusan memilih dengan baik untuk keluarganya, untuk generasinya. Saudara-saudari, membuat keputusan boleh saja susah. Okay? Terutamanya dalam membuat keputusan yang tepat. Okay? Amsal berkata, janganlah biarkan kasih setia dan kebenaran meninggalkan kamu. Kalungkannya di lehermu dan pahatkanlah di loh hatimu. Dengan demikian engkau akan disukai dan serta memperoleh nama baik di mata Allah dan manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandarkan kepada pengertianmu sendiri. Artinya, dalam kita membuat keputusan, kita harus bersandarkan kepada Tuhan. Amin. Beritahu diri kita dalam saya membuat keputusan, saya harus bersandarkan kepada Tuhan. Bukan kepada otak, logika kita. Kita perlu tanya Tuhan. Yang ingin melanjutkan pelajaran, next step, sekolah mana. Okay. Selain kita berdoa, kita tanya orang-orang. Adik-adik, mungkin adik-adik yang masih belajar di sini, ada orang-orang kita, ada saudara-saudara kita yang sudah punya kerjaya, sudah mempunyai pekerjaan yang boleh kita teladani. Mereka juga pernah belajar. Bertanyalah kepada mereka. Boleh jadi jalan-jalan yang mereka tunjukkan itu boleh jadi membawa kita kepada panggilan ataupun kerjaya kita di masa akan datang. Okay. Selain daripada itu, yang terutama bersandarlah kepada Tuhan. Okay. Letakkan keputusan kita itu, berikanlah kepada Tuhan. Okay. Dalam doa-doa kita. Nah, apakah yang membuat seseorang membuat keputusan yang salah? Nomor satu, apabila dia tidak mencari nasihat Tuhan. Dia punya pengertian sendiri. Yosua dalam ayat yang ke-14, bab 9, maka orang Israel mengambil bekal orang itu. Tetapi mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Main ambil, sedangkan itu bekal orang-orang lain. Okay. Jadi cari nasihat daripada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, tanya Tuhan, apakah yang harus saya buat? Apakah yang harus saya lakukan selepas ini? Tanyalah, carilah nasihat daripada Tuhan. Kalau apabila kita tidak mencari nasihat Tuhan, boleh jadi kita membuat keputusan yang salah. Oh, thank you. Terima kasih. Boleh jadi kita membuat keputusan yang salah. Yang kedua, ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita lebih mendengarkan konsain ataupun hati nurani kita. Kadang-kadang hati nurani ini baik juga, tetapi kadang-kadang boleh menidakkan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri dalam hati. Setiap orang percaya itu ada Roh Kudus dalam hati mereka. Dengarkanlah Tuhan. Dengarkanlah. Setelah kita berdoa, ambil masa, diamkan. Boleh jadi Roh Kudus berkata, gini jalannya. Ini yang kamu pakai. Baju biru ataupun baju hitam. Kamu suka baju biru tetapi Roh Kudus berkata, oh baju hitam.
Mungkin ada sebab. Amin. Ini contoh-contoh. Oke, apakah yang membuat seseorang membuat keputusan yang salah apabila tidak mendengarkan suara Tuhan? Yunus, kita belajar daripada Yunus. Tuhan suruh dia pergi ke sini, dia pergi ke selatan, dia pergi ke timur. Akhirnya bencana kehidupan Yunus. Itu kita boleh baca daripada Yunus pasal 1 hingga 3. Ketiga, apakah yang membuat seseorang membuat keputusan yang salah? Apabila dia dimotivasikan oleh harga diri. Saya ini ketua daerah, wah. Betul. Saya ini apa nama kita panggil di ketua jabatan. Saya ini ketua jabatan, saya ini pengarah. Saya ini ada doktor, saya ini contoh. Buat apa saya dengar kamu? Buat apa saya dengar dari atas? Apabila dimotivasikan oleh harga diri. Yunus berkata dalam ayat 4. Maka Yunus amat tidak senang hati, kata dia. Biarlah mereka mampus, kata dia kepada orang-orang di situ. Buat apa saya pergi memberitakan Injil satu? Biar mereka mampus. Saya ini orang Israel, memberitakan Injil kepada orang kafir, kata dia. Sangat bangga, sangat angkuh. Kita belajar dalam Bible study semalam pagi, kita belajar tentang orang Israel, kitab Amos. Kitab Amos pasal 1 sampai kitab bab 6. Di situ Tuhan mengutuk orang-orang Israel. Orang Israel yang bangga diri mereka, yang angkuh. Wanita-wanita mereka itu digelar sebagai lembu-lembu basan, lembu-lembu yang gemuk. Sebab mereka menindas-nindas orang. Mereka bangga, kami orang pilihan Tuhan. Sangat angkuh, sangat ego. Punya harga diri menurut mereka. Tapi Tuhan sedang mengajar mereka. Ayat 7, 8, 9 nanti minggu depan, kita lihat penglihatan yang akan diberikan kepada mereka. Bagaimana Tuhan menghukum mereka. Oleh karena harga diri yang ada pada diri mereka. Saudara-saudari, ketika kita adalah orang yang paling awal jadi Kristen dalam keluarga kita, jangan angkuh. Jangan rasa, saya orang Kristen lama, wah. Kamu baru masuk, wah. Contohlah begitu. Jangan. Tuhan boleh naikkan kita, Tuhan boleh menurunkan kita. Oleh itu rendahkanlah dirimu, dengarkanlah suara Tuhan. Ini boleh jadi ini boleh membuat kita keputusan yang salah. Oleh karena kita pegang, kita punya harga diri. Yang keempat adalah apakah yang membuat seseorang membuat keputusan yang salah? Apabila tunduk menyenangkan orang daripada Allah. Saudara-saudari, kita lebih suka tunduk kepada ibu bapa kita, keputusan ibu bapa kita, daripada keputusan yang Tuhan berikan kepada kita. Menghormati ibu bapa baik, tapi at the end of the day, kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas keputusan yang kamu buat. Ataupun kata keputusan yang saya buat. Rasa takut terhadap manusia mendatangkan jerat, tetapi sesiapa yang percaya kepada Tuhan akan selamat. Ini boleh menyebabkan seseorang membuat keputusan yang salah apabila dia tidak tunduk kepada Tuhan, tetapi dia menyenangkan manusia. Yang kelima, sampai keempat, manusia akan mengecewakan kita. Yang kelima, apabila tidak merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi kita jawaban. Firman Tuhan itu memberi kita motivasi.
Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Saudara-saudari, kadang-kadang kita disuruh buat keputusan. Tapi kita tidak dapat membuat keputusan karena kita sibuk dengan perkara-perkara lain. Kadang-kadang masa yang ada kita berikan kepada gadget kita, kepada sosial media. Masa di sosial media lebih banyak daripada membaca, merenungkan firman Tuhan ataupun mendengar firman Tuhan. Oleh itu, mari kita renungkan firman Tuhan. Ketika kita dihadapi dengan satu keputusan yang besar yang kita perlu ambil, mari kembali kepada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Tanya Tuhan, apakah ada firman Tuhan yang boleh menolong saya untuk membuat keputusan? Okay. Dan yang keenam adalah apabila kita masih hidup dalam dosa. Okay. Mazmur berkata, Roma berkata ayat 12, oleh itu saudara-saudaraku, aku menyeru kepada kamu demi kebelas kasihan Allah supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan yang diterima oleh Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kehidupan yang masih dalam dosa itu boleh membuat kita membuat keputusan yang salah. Karena kita diperhambakan, diperbudakkan oleh dosa, iblis. Sehingga segala keputusan itu datang daripada iblis. Perkataan kita, rancangan kita semuanya daripada iblis. Oleh itu bertobat. Ini beberapa perkara yang kita boleh pikirkan, yang boleh membuat kita menjatuhkan keputusan yang salah. Yosua 24. Mari kita baca Yosua 24 ayat 14. Okay. Oleh itu takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan ketulusan dan kesetiaan. Singkirkanlah segala Tuhan. Katakan sama-sama, singkirkanlah segala Tuhan. Di situ huruf kecil. Singkirkanlah segala Tuhan berhala yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan juga di Mesir. Dan beribadatlah kepada Tuhan. 15. Jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini, kata Yosua. Kepada siapa kamu akan beribadat? Apakah kepada Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan Bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni? Tetapi kata Yosua, aku dan keluargaku. Terjemah lain disebut, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya, Yosua memilih beribadah kepada Tuhan. Saya tidak akan membincangkan topik beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Tetapi saya membawa kita melihat Yosua memilih yang terbaik untuk umat Israel. Mungkin ada bertanya saya, mengapa pula mereka ini disuruh memilih sedangkan mereka sudah berada di tanah perjanjian? Tanah yang penuh dengan madu dan susu. Buat apa lagi memilih? Sudah jadi Kristen, sudah isi borang gereja, sudah konfirm kubur di mana, mengapa pula harus memilih? Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka berada di tanah perjanjian yang diberkati, yang makmur. Tetapi Yosua sekali lagi menyuruh mereka memilih. Katakan sama-sama memilih. Artinya dia tidak mau generasi ini kembali lagi kepada cara lama mereka. Amin. Dia mau generasi ini terus ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Terus dan terus ikut Tuhan. Oke. Saudara-saudari, ada juga di antara orang-orang yang sudah namanya Kristen.
dia ikut Tuhan, dia ikut berhala juga. Ada, mungkin di sini kita tidak tahulah, mungkin di tempat lain ada. Dia ikut pergi ke gereja, jika dia sakit-sakit, dia juga kadang-kadang ikut cari-cari orang untuk sembuhkan dia. Cari dukun-dukun, pakai adat-adat istiadat, pakai cara-cara kampung-kampungan. Ya. Jadi, sekali lagi Yosua memberitahu kepada umat Israel memperbaharui keputusan kehidupan mereka. Dulu kamu sudah dibebaskan daripada Mesir. Sekarang sudah ada di Kanaan. Okay. Dalam perjalanan ada orang-orang daripada mereka yang tidak dapat menginjak kaki ke di tanah perjanjian oleh karena ketidaktaatan mereka. Mereka membuat berhala-berhala dalam perjalanan itu belum sampai ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka kecundang. Mereka tidak dapat menikmati perjanjian. Saudara-saudari, mari kita tetap terus ikut Tuhan. Okay. Kita ada pada hari ini oleh karena keputusan kita beberapa tahun yang lepas. Beberapa puluh tahun yang lepas. Kita ikut Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita memilih hari ini. Supaya tidak lagi kembali kepada ajaran lama, agama lama kita, ataupun ibadat-ibadat yang lama yang dulu sebelum kita ikut Tuhan. Jangan pernah kembali lagi. Beritahu kawan ke kamu, ikut Tuhan, terus ikut Tuhan. Amin. Selama kamu ikut Tuhan, kamu juga harus ikut Tuhan. Ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Lagu kata, pikul salib, jangan pandang ke belakang. Okay. Yosua mengajarkan kepada umatnya ataupun bangsa Israel supaya tidak kembali kepada cara hidup lama mereka. Ini juga menjadi keputusan kita juga pada hari ini. Ikut Tuhan hari ini dan terus menerus ikut Tuhan. Okay. Jadi, saudara-saudari, satu karakter Allah yang kita baca daripada Alkitab adalah Allah itu Allah yang cemburu. Katakan sama-sama cemburu. Okay. Daripada ayat yang ke-14 kita baca, ayat 19. Kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampunkan pelanggaranmu atau dosa-dosamu. Kalau kita ikut Tuhan, dalam masa yang sama, kita ikut Tuhan yang lain, kecil. Yang kecil. Allah yang besar itu, Allah yang Tuhan besar yang kita sembah, yang telah kita sembah selama ini, dia adalah Allah yang cemburu. Okay? Dia adalah Allah yang cemburu. Ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita menyembah Allah lain, maka kecemburuan Allah itu membara atas kita. Kalau sembah dia, sembahlah dia satu-satunya Allah itu. Ini yang Yosua beritahu kepada umat Israel. Dia ingin mereka tetap dan terus memilih beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Okay? Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah mempunyai dua perahu. Okay? Kalau pilih satu perahu hari ini, pilihlah satu perahu itu. Terus. Nah, sebagai kesimpulan, pilihan dalam hidup kita menuntut adanya sebuah tanggung jawab. Kita memilih yang baik hari ini, maka kita akan dipertanggungjawabkan di masa akan datang.
Okay. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang 13 dan 14 berkata, kesimpulannya sentiasa takut kepada Allah dan patuhilah segala perintahnya, karena itu memang kewajiban setiap insan. Allah akan mengadili setiap perbuatan, termasuk terhadap segala sesuatu yang tersembunyi, sama ada perbuatan itu baik atau jahat. Keputusan atau pilihan kita hari ini menuntut adanya sebuah tanggung jawab. Yang kedua, pilihan dalam hidup manusia menuntut adanya sebuah harga. Ada harga yang harus kita bayar. Kita pilih salah hari ini, buat keputusan yang salah hari ini, maka ada harga yang kita akan bayar. Adik-adik yang masih belajar, pilih yang baik. Teman hidup, pilih yang baik. Mungkin dia cantik, mungkin dia handsome. Itu akan menuntut sebuah harga. Next. Pilihan dalam kehidupan menuntut kepada akibat. Okay, selain daripada harga harus kita bayar, akan ada akibat. Yang baik kita pilih hari ini, maka kita akan juga diperhadapkan dengan akibatnya. Yosua memilih yang terbaik untuk generasinya, untuk orang Israel. Okay. Allah memberi pilihan kepada manusia. Barang siapa yang percaya, ia akan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir. Next. Nah, di England sana, ada? Oke. Di England sana, di satu tempat yang namanya Yorkshire, ada satu sungai yang disebut Bolton Street. Katakan sama-sama, Bolton Street. Bolton Street ini, saya belum pergi sana lah. Oke. Sebelum pergi sana, dikatakan pemandangan di Bolton, sungai Bolton ini sungguh cantik. Setiap orang yang pergi ke sana akan terpesona dengan keindahan sungai ini. Katakan sama-sama, cantik, indah, tampan. Inilah deskripsi sungai Bolton Street yang berada di Yorkshire, England ini. Menurut legenda, 100% orang yang masuk ke dalam ini, yang lemas dalam sungai ini, 100% peratusannya akan meninggal. Karena sungai ini sangat-sangat deras. Memang pemandangannya cantik, memang ada uap-uap ketika mengalir. Sangat cantik. Fatality, fatality, memang akan meninggal. Dan dikatakan juga 100% dikatakan orang yang masuk ke dalam sungai ini tidak dapat dicari. Tidak dapat dicari. Artinya orang yang masuk, bukan untuk menakut-nakutkan kita, masuk ataupun tenggelam dalam sungai ini tidak akan dapat dicari. Menurut legenda, semuanya akan hilang. Dan diselidiki bahwa dalam sungai itu ada gaung-gaung yang besar, ada batu-batu yang besar, ada lubang-lubang yang dalam di situ. Mungkin tubuh-tubuh manusia akan masuk ke dalam situ. Bolton Street, Yorkshire, England.
Saudara-saudari, sebagai kesimpulan, yang menawan, yang cantik, yang indah, belum tentu membawa kehidupan. Belum tentu membawa kehidupan. Belum tentu membuat kita bahagia. Oleh itu, marilah kita memilih dengan baik pada hari ini. Ini untuk generasi kita. Ini untuk masa depan kita. Kita puji Tuhan karena ibu bapa kita memilih yang terbaik satu ketika dahulu. Sehingga lahirlah generasi-generasi kita ini. Generasi-generasi Anda. Tetapi jika ibu bapa Anda pada hari ini, pada seketika dahulu memilih satu keputusan yang salah, pada hari ini Anda boleh mengubah line itu ataupun garis keturunan itu. Anda boleh mulai hari ini berkata kepada diri Anda, mulai hari ini saya memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua. Walaupun mereka sudah berada di tanah perjanjian, mereka sudah boleh goyang kaki. Mereka boleh menikmati segala berkat-berkat di situ. Tapi dia masih juga meminta mereka membuat keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari keputusan yang sama juga kita harus laksanakan. Pikirkan dalam hidup kita. Baik sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pelajar. Pilihlah yang terbaik. Okay. Jika Anda betul-betul susah memilih, tanyalah pendapat orang. Pendapat orang-orang yang sudah mungkin senior yang boleh membantu Anda. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat untuk kita menjatuhkan satu keputusan. Yosua memilih beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami sangat senang Tuhan, firman Tuhan yang mengajar kami hari ini. Kami belajar daripada Yosua, seorang pahlawan yang terbilang, yang telah Kau pilih menuntun umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Pada pagi ini Tuhan, kami belajar daripada satu sifat yang ada pada Yosua, yaitu dia memilih satu keputusan yang telah mengubah umat Israel. Keputusan yang mendatangkan kebaikan, keputusan yang mendatangkan kehidupan bagi umat ini. Terima kasih Tuhan. Sebagai jemaat juga, kami juga berdoa supaya kami diberi hikmat dalam kami membuat keputusan, dalam kami memilih beberapa keputusan yang ada di hadapan kami. Kami mohon Tuhan, bela keputusan itu daripada Engkau yang menuntun kami. Sehingga keputusan kami hari akan memberi manfaat kepada keturunan-keturunan anak-anak kami, cucu-cucu kami di masa akan datang. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi saudara. Kita bersyukur pagi ini diberkati firman Tuhan. Amen. Kita diajar pagi ini mengenai Yosua. Dan biarlah pada pagi ini menjadi sebagai panduan. So apabila kita keluar, di luar sana banyak hal yang membuat kita untuk membuat keputusan. So mintalah hikmat daripada Tuhan. So setiap keputusan diambil baik adanya. Amen. Haleluya. Dan sekali lagi kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah bersama, berkumpul bersama, ya. Dan mungkin ada di tengah-tengah kita ada yang first time bersama dengan kita. Kita terus mengalu-alukan supaya pada hari-hari mendatang kita terus beribadah bersama. Yang tetap setia, kita bersyukur terus mencari wajah Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan. Amen.
Dan dorongan saya secara pribadi kita terus baca firman Tuhan dan adakan mesbah doa di dalam keluarga masing-masing, ya. So sekali lagi terima kasih Pastor atas firman-Nya pagi ini, sungguh menginspirasi, memberi kita kekuatan, dan kita terus doakan untuk pastor kita dan juga keluarga, Pastor Ding dan juga Pastor Bob, supaya dimanapun mereka kaki melangkah, mereka terus berjalan di dalam rencana Tuhan yang luar biasa, melayani Tuhan dengan penuh pengharapan. Amen. Haleluya, haleluya. Now, kita terus kepada pengumuman kita. Besar speaker ni. Ini pakai masa sekolah dulu-dulu nih. Teringat ini masa di apa orang kata ni, di asrama dulu itu orang selalu pakai ni. Ini kalau baksi bunyi siren dia semua bangun nih. Oke, pengumuman untuk kita bersama. Alright, so yang pertama adalah mesbah doa, ya. So ini saya dorong supaya kita terlibat bersama. So jangan biarkan ini berlalu, supaya terlibat di dalam mesbah doa yang dianjurkan di gereja, ya. So mungkin banyak juga mesbah doa sebab sekarang ini senang saja, ketik saja, ketik saja. Banyak Zoom ada, apa lagi? Google Meet pun ada, tapi kebanyakan orang guna Zoom. So terlibat. So yang dianjur oleh gereja kita dan juga mungkin ada teman yang sharing, terlibat bersama. Yang penting kita berdoa. Okay? So take note ini mesbah doa bersama setiap hari Selasa pukul 8 malam. Okay, seterusnya. So ini persekutuan kelompok sel. So kita masukkan dalam pengumuman kita sebagai peringatan bersama. So setiap hari Jumaat dan 8 malam. Ya. So yang belum terlibat dalam persekutuan kelompok sel ini terlibatlah, ya. So supaya kita saja nih, tak ada orang lain, kita saja, Brother Joshua. So terlibat bersama, ya. Okay, pemuda-pemudi pun sabar. Saya rasa mereka ni pun ada, cuma tadi masa apa orang kata ni, ya masa tengah cuti ni lah, ya bagi mereka relax dulu. Mereka datang nanti full swing juga mereka ni buat kelompok sel mereka ni. Okey, so hari Jumaat pukul 8 malam. Okey, seterusnya. Okey, so ini kita letakkan juga sebagai main Bible study. Last week juga diadakan pukul 7, 1 jam saja setiap hari Sabtu. Dan minggu hadapan sudah pastor sudah bagi preview dia. So kita jumpa minggu hadapan 1 jam saja guna Zoom. Klik, so terlibat bersama. Okey, main Bible study. Okay, melalui Zoom. Okay, seterusnya. Okay, so ini juga ada pemberian kita sebagai pengantar bersama melalui envelope dan juga online. Okay, transfer secara online. Alright. So inilah apa orang kata ni trend sekarang ni. Banyakkan guna online dan juga manual ni lah simpan dalam kotak. Alright. So ini kaedah pemberian di gereja kita. Okay, so ambil maklum untuk perkara ini. So kalau ada pertanyaan dan persoalan sebagainya boleh jumpa terus kepada pastor dan juga ahli pimpin gereja. Okey, seterusnya. Alright, so untuk makluman sedikit mengenai tanggung ibadah kita, okey, persepuluhan 1640, persembahan 523, dana van kita 100, dana misi 100. Begitulah jumlah dia, ya. Tanggung persembahan yang kita sama-sama setia untuk memberi, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Okey. Haleluya, kiranya Tuhan terus memberkati jemaat yang setia memberi di ladangnya Tuhan, sebab kita tahu ladang Tuhan sudah menguning, ya. So kita perlukan pekerja, kita perlukan support untuk bayar elektrik, bayar air dan sebagainya, ya. Hamba Tuhan yang pergi melayani, so semuanya itu. Okay, so kita terlibat bersama. Alright. Okay, seterusnya. Okey, itu saja pengumuman. Oh, senang kerja saya. Okey, so sekali lagi bersyukur hari ini kita dapat berkumpul bersama. Kita terus berdoa sesuai dengan firman Tuhan kita dengar. Pilihlah keputusan yang tepat buat keluarga kita, ya. Seperti keluarga kami bersyukur sebab ibu bapa kami sudah juga membuat keputusan yang tepat. Mereka sudah menerima Tuhan Yesus dan kami inilah generasi mereka. Dan generasi ini juga akan memastikan juga budaya ini yang telah kita ambil keputusan ini sampai ke anak-anak cucu. So itu komitmen kita, ya. So itu saja pengumuman kita, Pastor. Saya serahkan kembali kepada Pastor Ding untuk doa penutupan. Silakan.
Oke, puji Tuhan, kita akan berakhir dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Nanti sebentar akan diletakkan tangguk persembahan, dan bagi yang ingin akan memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan mingguan, tabung misi, tabung van, dan yang lain-lain, boleh datang ke depan dan berilah yang terbaik. Oke, puji Tuhan. Oke, jadi buat masa ini kita belum mengedarkan tangguk-tangguk ke kursi-kursi, jadi kita pakai ke depan. Jadi di belakang situ ada envelope. Kita mohon kita dengan kerjasama, setiap note yang ada masukkan dalam envelope. Kalau kita tidak melakukan transfer online, masukkan dalam envelope, supaya senang berdahari kita mengira nanti, dikira pun senang, tidak ada yang berlipat-lipat, jadi tinggal dia ambil dan terus kira dan dia simpan balik. Jadi jika ada ingin memberi persembahan persepuluhan, ada juga borang di belakang envelope persembahan persepuluhan dan juga tabung-tabung yang lain. Dipersilakan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan berkata, ketika kita menabur, kita akan menuai. Orang berkata, saya ingin menabur supaya saya menuai banyak. Kita menabur kepada ladang Tuhan karena kita melihat Allah yang pertama menabur ke atas diri kita melalui Yesus. Dia memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mati bagi saya, mati bagi Anda. Sehingga kita tidak lagi dihukum, sehingga kita tidak lagi mengalami penderitaan. Tapi segala dosa-dosa kita sudah diangkat Tuhan. Melalui darahnya kita sudah dimenangkan. Kita memberi oleh karena kita melihat kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya pertama-tama bagi kita, kepada kita. Haleluya. Kami serahkan pada pagi ini Tuhan, persembahan dalam bentuk keuangan yang akan kami persembahkan kepada kerjaan Allah yang ada di Semerahan, yang ada di gereja BM Central City. Persembahan persepuluhan, kami ingatkan kembali bahwa firman-Mu ya dan amin. Ketika kami meletakkan Tuhan di tempat yang pertama dalam keuangan kami, Tuhan juga berjanji akan memberkati kami melimpah-limpah. Membukakan tingkap-tingkap, membukakan peluang-peluang bagi kami. Kami percaya juga ketika kami menabur, kami juga akan menuai, bercucuran dengan air mata. Berkati jemaat ini Tuhan, ketika mereka memberi dalam bentuk keuangan pagi ini, curahkanlah berkat-Mu atas mereka. Baik kesehatan, umur panjang, ketenangan, kesabaran, kebahagiaan bersama dengan suami dan istri. Rumah tangga yang bahagia, yang indah, Tuhan berikan kepada mereka. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya. Kami mengucap syukur karena Yesus yang terlebih dahulu memberi kepada kami nyawanya, tubuhnya, darahnya di kayu salib bagi penebusan dosa dan pelanggaran kami. Kami berterima kasih. Marilah kami memberi dengan hati yang penuh keriangan, penuh dengan sukacita, melihat kasih Allah yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Jemaat ini yang ada di hadapan kami Tuhan, kami berdoa. Ketika kami keluar dari tempat ini, selepas ini yang bekerja, Tuhan beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri kecemerlangan dalam tugas-tugas yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan baik, baik yang traveling, baik ke luar negeri, keluar daerah, Tuhan jaga pelihara. Baik cuaca yang tidak menentu pada saat-saat akhir ini, Tuhan kami berdoa, setiap kawasan-kawasan yang rendah, Tuhan jaga pelihara umat-umat-Mu. Berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka yang mengalami bencana.
baik banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan yang masih bersekolah, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada anak-anak kami dalam mereka mempersiapkan diri untuk exam. Kiranya Tuhan hikmat kebijaksanaan daripada Allah menyertai mereka. Tuhan tumbuhkan anak ini menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Dan anak-anak yang masih kecil dalam dukungan ibu mereka, bapak mereka, Tuhan jaga, jauhi daripada segala sakit penyakit, dan biarlah kesehatan yang luar biasa mereka miliki. Terima kasih kami berdoa menyerahkan ibu bapak kami yang sudah lanjut usia. Usia ini adalah daripada Allah. Dan biarlah Tuhan mereka menikmati hari-hari yang indah ini dengan berharap dan terus mengalami sukacita dalam hati mereka. Tuhan jauhkan kekhawatiran, jauhkan kebimbangan daripada hidup mereka. Dan biarlah mereka dapat menjalankan tugas-tugas harian mereka dengan baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami berdoa memberkati setiap bapak-bapak. Bangkitkan para bapak-bapak yang mengasihi Engkau. Bapak-bapak yang bertanggung jawab. Para ibu-ibu di tempat ini, berikan ibu-ibu yang penuh dengan kesabaran, ketabahan. Dalam mereka bekerja, dalam mereka menjaga keluarga. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Jika ada di antara kami di tempat ini yang masih mencari pekerjaan, Tuhan Engkau kirimkan pekerjaan yang tepat ke atas mereka. Keluar masuk kami dari rumah Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ketika rumah kami tinggalkan oleh karena tugas-tugas kami, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Baik pasangan teman hidup kami Tuhan, baik suami istri kami Tuhan, yang bekerja jauh pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Walaupun ketidakbersamaan pada hari ini, tetapi kami percaya Allah hadir ke atas hidup mereka, menjaga keluar masuk mereka dari rumah mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat yang saya kasihi, mari kita sambut berkat Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat tengah hari.